Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 kampus Unipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Dan Om Swastiastu. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi di pertemuan ini. Sinta Dewi, Muhini, Dilusri Mayeni, Jahnawi, Yohanes Ferdinand. Belum kita mulai belajar, saya persilahkan Yohanes untuk memimpin temannya dalam berdoa. Kita belajar yang berdoa untuk organisasi masing-masing. Sudah mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yohanes. Jadi semua modul sudah di-download? Sudah. Dan dibagikan di grup? Sudah semuanya? Sudah. Ya, oke. Langsung belajar? Ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberikan tes untuk kalian. Jadi silakan dikerjakan sesuai apa yang kalian ketahui. Pembelajaran tidak akan didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat serta disikapi dengan tekun. Apa peran pembuangan air pada bak mandi terletak di bawah seperti ini? Kira-kira kenapa itu alasannya? Agar airnya dapat mengalir. Kemampuan air untuk mengalir ini itu dikatakan dengan fluida. Itu adalah zat yang mengalir. Zat yang mengalir. Kira-kira air hanya air saja zat yang mengalir itu? Tidak. Apa contohnya lagi? Minyak. Apa lagi? Bensin, solar. Apa lagi? Madu, ya kan? Oli. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Yang pertama kita pelajari adalah tekanan hidrostatis. Adalah juga pelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan besar tekanan hidrostatis dengan tepat dan sistematis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Dan di sini ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap, Ibu akan menilai rasa ingin tahu kalian, percaya diri, mandiri, dan kerjasama. Untuk penilaian keterampilan itu akan dilakukan selama kalian bekerja dalam kelompok. Nah, seperti interaksi dalam kelompok, kerjasama dalam kelompok, aktivitas dalam kelompok, ketepatan waktu. Jadi ada nanti waktunya. Jadi itu menjadi penilaian juga. Dan ketepatan hasil kerja. Benar tidak apa yang kalian sudah isi di dalam lembar kerja nanti? Itu saja yang dinilai. Dan untuk pengetahuan, Ibu mengambil nilainya pada post-test dan latihan soal pada modul ajar. Sampai sini paham kan? Apa-apa saja yang
kita mulai dengan bisa dibentuk lurus dengan lebar yang sama. Tekanan air yang kuat jelas menyebabkan dinding berubah bentuk dan bengkok. Anda bisa mengamati bahwa karena membengkokkan ini, serat luar menjadi memanjang dan serat dalam terkompresi. Skenario ini menghasilkan tegangan pada sisi clear dinding dan kompresi pada sisi kuning. Ketika tegangan tarik diterapkan pada beton mudah retak. Umumnya bangunan modern menggunakan batang baja untuk mengatasi masalah ini, karena batang baja dapat dengan mudah mengumpulkan tarik yang besar. Namun, Mr. John Savage memiliki solusi yang jauh lebih sederhana yang tidak memerlukan batang baja. Teknologi bendungan bentuk atau arc dam. Ketika Anda memberikan bendungan ke bendungan, ia akan menjadi bendungan bentuk. Seperti yang ditunjukkan, bendungan bentuk ini berubah bentuk di bawah beban air. Sekarang, jika Anda membandingkan perubahan bentuk bendungan ini dengan bentuk aslinya, Anda akan melihat bahwa terjadi pengurangan bagian serat yang ada di hulu dan hilir, yang berarti seluruh tubuh bendungan akan berada di bawah beban tekan. Beton dapat menahan gaya tegangan yang kuat. Inilah keindahan sederhana dari teknologi bendungan bentuk. Namun, jika bendungan difungsikan, masih ada peluang besar terjadinya keruntuhan karena tekanan air. Kita dapat mengatasi masalah ini dengan meningkatkan lebar bendungan secara bertahap ke arah dasar. Peningkatan akan menurunkan semakin tinggi bendungan, semakin besar kapasitas penyimpanan air. Ini jelas merupakan keuntungan untuk pembangkit listrik dan pengendalian banjir. Tapi, mungkinkah membangun bendungan yang tidak sama dengan tempo hulu? Pertama, kita perlu menganalisis debit banjir maksimum yang dapat terjadi selama jangka pakai bendungan yang tergantung pada data curah hujan regional dan daerah tangkapan air. Setelah membangun bendungan setinggi itu, jika bendungan tidak terisi penuh, bahkan selama aliran sungai yang deras, maka bendungan telah dirancang secara Sudah lihat semua video tadi? Tadi videonya tentang apa? Tentang bendungan. Yang ini. Apa yang akan kita gali dari bendungan ini? Sekarang, kan kalian sudah melihat tayangan video kan? Nah, besaran apa yang kalian temui tadi dalam video? Apa? Besaran-besaran fisika apa? Ada? Ada gayanya, ada gravitasi. Apa tadi lagi? Apa Suci tadi bilang? Tekanan. Tadi kamu lihat ada bangunan bendungan yang dibuat lebar ke bawah. Kira-kira itu untuk apa? Supaya apa sih dibuat lebar ke bawah itu dinding bendungan? Penjebolan air, supaya airnya tidak jebol, begitu. Nah, yang lainnya bagaimana? Bagaimana, Adi? Biar lebih kuat untuk menahan air. Jadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, jawaban-jawaban tadi itu akan kita temukan setelah kita melakukan percobaan laboratorium virtual menggunakan simulasi PER. Semuanya ada di kelompok masing-masing? Sudah? Sudah di kelompoknya? Nah, kelompok 1 silahkan LKPD-nya dibuka dan dibaca. Masalah yang akan kita gunakan atau kita tulis dalam LKPD. Misalnya tadi tentang kedalaman bendungan kan? Nah, apakah semakin dalam suatu zat cair, tekanan itu apakah semakin besar? Itu rumusan masalah yang bisa kalian tulis. Silakan dipikirkan. Ibu melampirkan sedikit sumber informasi mengenai materi tekanan hidrostatis di dalam. Jadi silakan dibaca, silakan dipelajari langkah-langkah percobaannya, silakan dilakukan, dan modul yang sudah kalian download di HP silakan digunakan sebagai sumber informasi untuk menyelesaikan atau mengisi LKPD. Jadi
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Sinta. Berdasarkan hasil pengamatan dari diskusi kelompok, maka diperoleh kesimpulan semakin jauh titik dalam zat cair, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Besaran-besaran yang mempengaruhi besaran tekanan hidrostatis adalah massa jenis, gaya gravitasi, dan kedalaman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 3. Ya. Ya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang tekanan hidrostatis yang akan dibacakan oleh guru saya. Baik, saya akan membacakan rumusan masalahnya. Apakah kedalaman suatu zat cair berpengaruh pada tekanan zat cair itu sendiri? Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok, maka diperoleh kesimpulan bahwa semakin jauh suatu titik dalam suatu zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Besaran-besaran yang mempengaruhi besaran tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cair, kecepatan gravitasi, kedalaman. Baik, jadi itu hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami itu tentang tekanan hidrostatis yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Rumusan masalah. Apakah kedalaman suatu zat cair berpengaruh pada tekanan zat cair itu sendiri? Jawabannya mungkin saja iya. Semakin dalam suatu zat cair, maka tekanannya juga akan semakin besar. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok, maka diperoleh kesimpulan semakin jauh suatu titik dalam zat cair, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Besaran-besaran yang mempengaruhi besar tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Persamaan matematis tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan P kali G kali H, yaitu tekanan hidrostatis. Sekian presentasi dari kami, dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai setio. Tadi semua paparan dari hasil kerja tiap kelompok. Jadi semuanya sudah mendapatkan hasil yang benar dan tepat. Silakan dibuka kembali kabelnya. Kita mau bahas bersama. Buka kembali kabelnya. Di situ ada 3 jenis zat cair. 3 jenis zat cair ini semuanya berbeda kan? Berapa massa jenisnya? Setiap zat cair itu berbeda. Yang mana massa jenis paling besar? Ini atau madu. Lihat pada kalian menghitung tekanannya setiap kedalaman. Nah, paling besar zat cairnya pada kedalaman berapa? 3 meter. Nah, dari kedalaman 3 meter. Setelah dilihat dari 3 jenis zat cair tadi dengan melihat massa jenisnya dan kedalamannya, dari 3 ini siapa yang memiliki zat tekanan hidrostatis paling besar? Oni atau madu ya, yang paling besar tekanan hidrostatis. Kenapa seperti itu? Iya, karena itu dipengaruhi oleh kedalaman. Dan tidak lupa ada gaya gravitasi yang bekerja. Ada 3 gelas, 1 gelas berisi yang tidak berisi cairan, 1 gelasnya ada hanya sedikit, dan 1 gelasnya ada tapi tidak full. Dari 3 ini, tekanan
Jadi dimanapun, di titik apapun kamu berada dalam zat cair, itu ada tekanan hidrostatisnya. Tapi tekanan hidrostatis yang ada ini berbeda-beda di setiap kedalamannya. Jadi semakin dalam, semakin jauh ke dalam suatu titik zat cair, maka tekanan hidrostatisnya semakin terasa. Sehingga persamaan tekanan hidrostatis dirumuskan dengan pH sebagai tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali dengan radian gravitasinya dan H itu ketinggian. Jadi tiga besaran pada fisika inilah yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Semakin besar masanya, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Begitu pula semakin jauh suatu zat cair ke dalam, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Kan? Ini contoh soal tekanan hidrostatis. Nah, di sini suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 10 meter. Jika massa jenis air danau 1 gram per cm kubik, berapakah tekanan di dasar danau? Nah, jadi ditanya ini tekanan hidrostatisnya. Dengan diketahui gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Pembahasannya, apa yang diketahui di soal? Kedalaman 10 meter. Massa jenis air 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per cm kubik. Apa yang ditanyakan? Tekanan hidrostatis. Dengan menggunakan persamaan tadi, dimasukkanlah yang diketahui, nilai-nilai yang diketahui. Misal, massa
Sementara Bapak Ibu nanti kita berkoordinasi